Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini berjumpa kita pada mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi dan pada hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya. Setelah kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan dan pengantar dari mata kuliah perkembangan teknologi komunikasi, maka pada hari ini kita akan melanjutkan ya materi tentang perkembangan teknologi, dan untuk pertemuan kita hari ini masih membahas tentang pendahuluan ya, materi pendahuluan yang berupa ya latar belakang dan konsep dasar lah terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, beberapa cakupan pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini atau topik utama dalam presentasi kali ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari teknologi komunikasi, kemudian asal-usul dari istilah teknologi, lalu teknologi komunikasi dan teknologi informasi, kemudian pesan yang dibawa oleh teknologi komunikasi, dan yang terakhir adalah pendekatan dalam mempelajari teknologi komunikasi ya. Nah, kita memang sudah sangat familiar dengan sebutan teknologi komunikasi. Nah, namun belum banyak yang mengetahui secara detail apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi komunikasi. Dan sebagian masih belum bisa membedakan antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Jadi pada kuliah kita hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan juga membedakan apa sih perbedaan antara teknologi komunikasi dengan teknologi informasi ya. Nah, pada awal pembahasan kita, Ibu akan menyampaikan terdahulu mengapa kira-kira kita penting mempelajari teknologi komunikasi ya. Jadi sekali lagi bahwa teknologi komunikasi ini merupakan sebuah istilah ya yang sangat erat gitu, yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi pada hari ini hampir tidak mungkin kita tidak menggunakan teknologi komunikasi ya. Kita mau berinteraksi dengan orang lain dari jarak yang jauh kita gunakan teknologi komunikasi ya. Kita ingin berkirim pesan, kita menggunakan teknologi komunikasi ya. Nah, tapi sebenarnya mengapa sih kita penting gitu ya untuk mempelajari mata kuliah ini ya atau teknologi komunikasi itu. Nah, beberapa alasannya antara lain yaitu untuk mengetahui yang pertama sejarah perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri ya. Jadi teknologi komunikasi kalau dilihat dari sejarahnya ini memang panjang ya. Nah, jadi dengan mempelajari teknologi komunikasi itu atau bentuk-bentuk dari teknologi komunikasi, kita akan tahu eh, teknologi komunikasi mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling mutakhir untuk membantu kita dalam aktivitas berkomunikasi ya. Nah, kemudian dengan mempelajari teknologi komunikasi, pada dasarnya kita juga akan mengetahui sejarah perkembangan manusia ya. Teknologi yang berkembang dari masa ke masa juga menunjukkan perkembangan peradaban manusia di setiap zamannya ya. Nah, kemudian dengan mempelajari teknologi komunikasi kita juga akan memahami dampak teknologi bagi manusia ya. Hadirnya teknologi memang memberikan banyak manfaat ya bagi kehidupan manusia. Namun hadirnya teknologi itu juga diiringi dengan berbagai dampak dalam kehidupan manusia ya. Kalau kita bicara tentang dampak, tentu saja ada dampak yang negatif dan ada dampak yang positif ya. Nah, jadi dengan mempelajari perkembangan teknologi komunikasi
diharapkan ya, kita bisa berpikir bagaimana cara mengatasi dampak, negatif dari, teknologi ya. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada pembahasan tentang asal-usul dari istilah teknologi ya. Nah, teknologi berasal dari kata "tekster" ya, yang berarti to weave atau menenun atau to construct yang bermakna membangun ya. Menenun dan membangun ini bermakna menyatukan ya. Menyatukan apa? Menyatukan yang berserakan untuk dijadikan satu dengan fungsi yang baru. Jadi ketika, kita melakukan aktivitas menyatukan ya, ya pada dasarnya kan kita, mengumpulkan ya, sesuatu yang tadinya terpisah-pisah begitu ya, menjadi satu kesatuan yang setelah bersatu ya, sebuah benda atau sesuatu itu biasanya akan memiliki fungsi yang baru gitu ya. Nah, sebagai contoh nih misalnya, seorang kuli bangunan menyusun unsur-unsur untuk membangun ya yang terdiri dari batu bata, semen, besi, kemudian dilengkapi dengan, alat-alat pembangun tentu saja ya. Nah, kemudian setelah sedikit demi sedikit bangunan itu tersusun gitu ya, tersusun bangunan dengan beragam fungsi sesuai dengan, rancangan bangunan. Ya, untuk bangunan yang disusun itu telah berubah fungsi baru menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang ya. Maka, teknologi adalah kumpulan perangkat atau unsur-unsur ya. Jadi teknologi tidak selalu berkaitan dengan, mesin ya.